Pengkhianatan dia tidak datang dari musuh, tapi dia datang dari mereka yang kita izinkan masuk paling dalam. Mereka yang paling tahu bagian paling rapuh dalam hidup kita, dan mereka tetap memilih untuk menusuknya. Coba deh teman-teman bayangkan, kita benar-benar percaya sama satu orang, yang mana kita memang meluangkan waktu untuknya, tenaga kita curahkan untuknya, kepercayaan, dan bahkan rahasia-rahasia yang paling dalam pun kita percayakan. Tapi pada akhirnya mereka pergi. Bahkan yang lebih ngerinya, mereka menusuk kita dari belakang. Dan saat itu kita tidak hanya kehilangan hubungan, kita saat itu kehilangan kepercayaan kepada orang lain. Dan itu benar-benar mengganggu persepsi kita terhadap orang lain nantinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hari ini mari sama-sama kita tunjukkan rasa sakitnya dikhianati. Namun kita bisa meniti titik balik dari rasa sakit itu. Dan tentunya kita harus memiliki beberapa langkah yang memang harus kita pelajari, kita tekuni supaya memulai hari-hari kedepannya dengan penuh harapan yang baru. Jadi teman-teman, pengkhianatan itu memang menyakitkan, tapi bukan karena tindakan itu sendiri. Ada yang lebih parah teman-teman, dari hasil pengkhianatan yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Karena dia nantinya bisa menghancurkan persepsi kita terhadap orang lain. Siapa yang harus saya percaya lagi? Dan dia juga akan mengacau identitas diri kita dengan perasaan bahwa kenapa kita sebodoh itu bisa mempercayai orang sedalam itu. Dan dia juga akan mengganggu nantinya otak dan tubuh kita secara nyata. Misalnya kita jadi insomnia, hingga pada ujungnya kita memiliki rasa kelelahan yang sangat kronis. Menurut Journal of Personality and Social Psychology, sana menyebutkan bahwa pengkhianatan oleh orang terdekat, seperti misalnya pasangan, teman, bahkan keluarga, itu nantinya akan memiliki luka yang setara bahkan lebih parah daripada trauma fisik. Satu pengkhianatan aja itu bisa mengganggu kebiasaan tidur, makan kita, kepercayaan sosial, bahkan produktivitas kita dalam bekerja juga terganggu dalam waktu yang berbulan-bulan. Nah, di sini teman-teman ada beberapa penelitian yang patut kita ikuti. Yang pertama dari Naomi, beliau dari ULCA menunjukkan bahwa rasa sakit sosial seperti pengkhianatan itu nantinya mengaktifkan rasa sakit di otak yang sama nantinya rasanya dengan rasa sakit di fisik. Artinya dengan kata lain bahwa pengkhianatan itu benar-benar bisa menjadi menyakitkan secara biologis, bukan cuma perasaan aja. Kemudian ada penelitian lagi dari studi Harvard Business Review. Di sana menjelaskan bahwa kepercayaan itu adalah kebiasaan emosional. Artinya ketika seseorang itu tidak memiliki lagi kepercayaan kepada orang lain, maka dia akan sulit membentuk koneksi baru. Kemudian ada terakhir teman-teman, penelitian dari Stanford Forgiveness Project. Di sana menjelaskan bahwa ketika kita terkhianati lalu kita punya kekuatan untuk memaafkan. Nah, memaafkan itu sendiri adalah proses yang membantu kita menyembuhkan otak dan tubuh kita sendiri. Artinya dengan kita memaafkan, kita juga telah mengobati luka yang terjadi kepada diri kita sendiri. Bukan kita kasih kupon gratis kepada pelaku, tapi ini manfaatnya untuk diri kita sendiri juga. Tentunya dalam hal ini kita tidak bisa memilih siapa yang bisa melukai kita. Tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menyembuhkan diri kita. Nah, ini ada beberapa langkah teman-teman kalau kita sedang dikhianati, tersakiti. Nah, mungkin langkah-langkah ini bisa dipraktekkan. Yang pertama, validasi luka bukan menolak. Kebiasaan orang ketika dia dikhianati, dia merasa biasa aja. Padahal ketika kita menolak rasa sakit itu, nah itu bakalan menjadi penyembuhan yang lumayan panjang nantinya. Di langkah kecilnya, coba deh teman-teman praktekkan setiap hari itu, tulis 5 kalimat. Saya sakit titik-titik karena apa gitu. Terapi ini nantinya supaya bisa memberi ruang kepada otak kita untuk menerima segala pengkhianatan yang telah terjadi. Bukan sebaliknya, bukan kita menyangka. Yang kedua, teman-teman tentukan batas baru. Pengkhianatan ini bukan tentang mereka yang menyakiti kita, tapi tentang kita yang belum membuat pagar. Jadi lebih baiknya kita mengevaluasi secara sadar hubungan kita dan kita beri isyarat siapa yang kita izinkan untuk berbicara A dan siapa yang tidak boleh untuk dibicarakan. Nah, batasan ini bukan artinya kita membenci orang lain,
tapi ini memberi ruang kepada kita supaya kita tidak kehilangan diri sendiri. Nah, latihannya sederhana, tinggal kita tulis saja apa hal yang bisa kita izinkan dan apa hal yang tidak bisa kita izinkan. Hal-hal tersebut kalau bisa nantinya ditempel di dinding di bagian yang memang sering teman-teman lewat, sering teman-teman lihat, supaya nanti tergambar dalam pikiran kita akan prinsip yang kita pegang saat ini. Kemudian yang ketiga, bangun ritual pemulihan. Hal ini bisa dilakukan secara sederhana, misalnya kita dengan pola setiap ada masalah kita tarik nafas dengan ritme 4-7-8, misalnya kita tarik 4 detik, kita tahan 7 detik, kemudian 8 detiknya kita lepaskan. Nah, dengan metode seperti ini, akan membantu nanti sirkulasi darah kita yang ada di otak supaya lebih sadar gitu. Kemudian tulis jurnal ataupun catatan rasa syukur dan lakukan olahraga, teman-teman. Minimal dalam seminggu itu lakukan 3 kali. Ada salah satu penelitian, teman-teman, bahwa dengan kita menulis jurnal 15 menit dalam sehari, ini sangat ampuh untuk menyembuhkan luka batin. Kemudian yang keempat, teman-teman, ubah narasi diri. Karena prinsipnya apa yang kita ulang di kepala, inilah menjadi identitas kita. Nah, kebanyakan dari orang itu dia setelah kejadian pengkhianatan seperti itu, dia mengklaim dirinya, aku ini bodoh, aku ini lemah. Nah, tapi coba deh ke depannya kita ubah narasi ini dengan narasi misalnya, aku orang yang berani mencintai, atau kata-kata aku akan belajar mencintai secara bijak, dan kata-kata positif yang lainnya. Kemudian yang kelima, mulai percaya lagi, dan ini dilakukan secara bertahap. Percayaan itu bisa pulih kembali, teman-teman, tapi dia harus dilakukan dengan pelan-pelan. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Di sana kita membangun persepsi bahwa tidak semua orang itu seperti mereka. Dari situ juga kita harus beri koneksi diri secara lebih luas lagi tanpa menutup diri, dan tentunya ini dilakukan dengan syarat-syarat yang sudah kita buat sendiri untuk diri kita. Bisa dimulai dengan lakukan hal-hal yang sederhana, misalnya menghubungi teman lama, ikut komunitas yang positif, atau sekedar menyapa tetangga. Pada akhirnya, teman-teman, kita kadang-kadang sering berpikir dengan disakitin seperti itu, kita maunya balas dendam atau membuktikan diri. Tetapi teman-teman, dari hasil wawancara James Clear, pengarang buku Atomic Habits, beliau itu sudah mewawancarai ratusan orang. Di sana beliau menjelaskan bahwa pemulihan terbaik itu bukan dengan cara balas dendam, tapi kita harus tunjukkan versi terbaik dari diri kita, bukan dengan cara menghancurkan orang lain. Saat itu ketika kita bisa berkata, aku tidak menyimpan kebencian, tapi yang aku simpan adalah pembelajaran. Saat itulah kita menjadi pemenang. Jadi mulai hari ini, mari kita coba tantang diri kita untuk misalnya setiap pagi kita menulis sesuatu yang di bagian-bagian terapi tadi. Karena teman-teman, hidup ini bukan tentang siapa yang menyakiti kita, tetapi tentang siapa yang kita pilih setelah kejadian pengkhianatan itu. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, nanti jangan lupa ya di komen apa pengkhianatan terbesar yang pernah teman-teman alami. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe.